Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam nuansa ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang insyaallah berusaha istiqamah di atas jalannya. Yang sebagai salah satu bukti seseorang itu insyaallah istiqamah di atas jalannya adalah orang itu selalu mendekat dengan ilmu syar'i, selalu mendekat dengan ilmu agama. Karena ilmu yang akan menjaga dia setelah Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran, dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala mulai malam ini kita baca bersama dan kita pelajari bersama salah satu kitab yang sangat mulia, yang sangat agung tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidahnya Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat, dan akidahnya para ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kitab ini tipis, kitab ini ringan, tapi mengandung intisari dari akidah-akidah yang benar dengan penjabaran-penjabaran yang dibutuhkan. Kitab ini judul aslinya adalah Lum'ah al-I'tiqad oleh al-Imam, tulisan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, seorang imam yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, sekitar tahun ke-5 Hijriah. Kita baca dari muqaddimah langsung kepada kitab beliau Lum'ah al-I'tiqad. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Lum'atul I'tiqad. Ada yang bawa kitab aslinya? Kitab aslinya macam-macamnya. Jadi mulai dari muqaddimah dari Syekh Utsaimin tinggalkan, langsung ke tulisan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, langsung kepada isi matan kitab Lum'atul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala memulai kitabnya atau membuat judul kitabnya itu dengan Lum'atul I'tiqad. Apa itu lum'ah? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-lum'atu tutlaqu fil lughati ala ma'anin. Lum'ah, judul kitab ini adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'ah dari sisi bahasa dimaknai beberapa makna. Minha diantaranya al-bulghah, bekal yang cukup. Ini bekal yang cukup. Jadi orang itu kalau mau safar ke Jakarta misalkan bawa bekal, gak kurang gak luwe, pres pas ya.
Jadi beliau membuat judul kitab ini dengan Lum'atul I'tiqad. Kitab ini bukan kitab yang panjang lebar bahas masalah akidah. Kitab ini kitab yang kecil, kitab yang tipis. Tapi kalau orang memahami kitab ini dengan baik, insya Allah mencukupi sebagai modal dasar dia itu berakidah yang benar. Makanya beliau berjudul dengan Lum'ah. Itu makna yang pertama dari Lum'ah. Lum'ah itu al-bulghah. Al-bulghatu minal 'aish. Jadi bekal yang cukup dari hidup. Wa hadzal ma'na ansab ma'na li mawdu'i hadzal kitab. Dan makna ini adalah makna yang paling pas kata beliau terhadap judul kitab ini. Maka makna Lum'atul I'tiqad di sini adalah al-bulghah min al-i'tiqad as-sahih al-mutabiq li madhhabis salaf radhiyallahu ridwanullahi alaihim. Bekal tentang masalah akidah yang benar, yang sesuai dengan apa yang difahami, yang diyakini oleh para ulama salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun i'tiqad itu semakna dengan akidah. Akidah itu keyakinan yang menghunjam dalam hati, jadi sebuah keyakinan yang menancap dalam hati, itu keyakinan. Jika keyakinan itu benar, maka itulah keyakinan yang benar, al-aqidah sahihah. Jika ternyata keyakinan itu salah, maka itu adalah akidah al-batilah, akidah yang batil. Lah, kenapa ini kita belajari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena akidah adalah pembeda asas antara orang muslim dan orang kafir. Akidah adalah pembeda pokok antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Pembeda antara kita, antara kaum muslimin dengan orang Nasrani, itu kan dalam masalah keyakinan terhadap Isa bin Maryam. Akhlak bisa jadi sama antara orang muslim dengan orang Nasrani. Bisa jadi malah mungkin segerapiaan wong Nasrani itu daripada sebagian orang muslim. Bisa jadi. Dalam masalah kekhusyuan ibadah, bisa jadi orang muslim itu ibadah, orang Nasrani juga ibadah. Apalagi kalau Nasrani ortodok, jadi yang Nasrani wong Arab itu ibadahnya pakai bahasa Arab loh. Masukin pakai bahasa Indonesia. Nasrani yang ada di Mesir, yang Nasrani yang ada di Suriah, itu ibadah pakai bahasa, dia pakai bahasa Arab, masuk pakai bahasa Indonesia. Jadi podo karo sholat, mirip. Apa sih yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang Nasrani? Keyakinan kita terhadap Isa bin Maryam. Itu aja. Yang itu kemudian menyebar kepada semua yang lain. Pokok dari pembeda antara kita dengan orang Nasrani adalah keyakinan tentang Isa ibnu Maryam dan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, sedangkan orang-orang Nasrani meyakini Isa adalah anak Tuhan dan anak Tuhan. Keyakinan kepada Muhammad SAW, kita meyakini Rasulullah Muhammad adalah seorang Rasul, penutup para Rasul, sedangkan orang-orang Nasrani mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun dalam usul-usul yang lain bisa jadi sama. Ini antara ahlu sunnah dengan Rafidhah, ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah. Pembeda pokok itu keyakinan. Adapun amal dan ibadah bisa jadi sama atau mirip, bisa jadi sama atau mirip. Tapi yang paling pokok adalah akidah. Sebagaimana insyaallah nanti perinciannya kita bahas. Perinciannya jadi itu kita bahas. Nah, banyak orang itu mengaku muslim tapi tidak dianggap muslim oleh para ulama, dianggap dia kafir bukan karena ibadahnya, bukan karena akhlaknya, tapi karena akidahnya. Orang-orang Ahmadiyah yang namanya juga Qadianiyah yang meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang nabi, yang meyakini setelah Al-Quran masih ada wahyu yang Allah turunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka meyakini ada wahyu lain setelah Al-Quran, ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. Nabinya itu namanya Mirza Ghulam Ahmad,
wahyunya itu namanya apa? Wahyunya namanya apa? At-Tadhkirah. Jadi kitabnya namanya At-Tadhkirah. Kita kaum muslimin dengan oleh karena itu Rabithah Alam Islami, yang organisasi ulama kelas dunia yang markasnya di Mekah, itu kalau ada orang haji pakai label apapun, kelompok apapun, negara apapun, silakan masuk ke Mekah. Tapi ini pakai bendera Ahmadiyah nggak boleh masuk karena dia kafir, dianggap kafir. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan di masalah akhlak, penyebabnya bukan di masalah ibadah. Bisa jadi sholatnya sama, puasanya sama, tapi penyebabnya adalah dalam masalah keyakinan kenabian dan kitab suci. Kalau kita meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu pendusta dan dajjal, kalau mereka meyakini dia adalah seorang Imam Mahdi dan Nabi, kalau kita meyakini kitab Tazkirah itu adalah wahyunya iblis, sedangkan mereka meyakini itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pembeda utama, dan yang lain itu hanya apa? Pecahan. Ini pentingnya kita mempelajari akidah. Kitab ini adalah bekal yang pas-pasan, pas-pasan aja ya, namanya aja lumah, bekal sing pas-pasan, yo orang kurang tapi orang luwe. Jadi ya pres ngono lho, pres. Yo nek kepengin tuku permen yo godhok 1 serepis ngono oleh siji ngono. Tuku pentol punya uang 500 rupiah oleh 1 ngono tok ae. Jadi enggak sampai punya jadi hidupnya itu namanya lumah, pres kan ya. Presnya yo namanya kitab dasar yang kita pelajari. Insyaallah nanti kalau kita sudah selesai kitab ini, kita akan kitab yang lebih di atasnya insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jadikan landasan kitab ini sebagai dasar, kita belajar dulu lum'ah al-i'tiqad, keyakinan. Karena keyakinan orang itu bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Keyakinan yang benar itulah akidah sahihah. Keyakinan yang tidak benar itulah khurafat dan tahayul. Itulah khurafat dan tahayul. Bedanya antara khurafat dan akidah itu apa toh? Akidah itu yang benar, nek khurafat itu nek khurafat itu ora bener. Nek khurafat itu nggak bener, itu aja perbedaan antara keduanya. Kalau kita misalkan meyakini kalau nanti ada surga, nanti ada neraka, nanti ada mahsyar, nanti ada timbangan, itu kita yakini. Ada orang itu yang meyakini keyakinan tertentu tapi nggak ada dasarnya. Ini namanya akidah yang benar, itu namanya akidah yang batil, dan itulah khurafat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau memulai, ampun tadi belum ketemu halaman 13. Sulaiman yang bawa kitab terjemahan ketemu. Hah? Antum itu syarahnya siapa kok tebel itu? Sama Syaikh Fauzan sama yang lain. Pegang yang syarahnya saya Utsaimin ya. Iya, yang syarahnya Utsaimin. Ana megang yang syarahnya Utsaimin. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-bada'atu bil basmalah, memulai dengan basmalah. Penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala memulai dengan basmalah iqtidaan bi kitabillahil azim, untuk mengikuti kitabullah azza wa jalla, wattiba'an li sunnati rasulillah, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok para ulama itu kalau memulai sebuah kitab itu dengan Bismillahirrahmanirrahim? Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu punya beberapa dalil. Yang pertama, mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, dan semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat
At-Taubah. Jadi kecuali satu surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Al-Quran dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Semua surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, gitu ya. Semuanya dimulai dengan Bismillah sampai An-Nas, kecuali satu surat. 114 ayat, 114 surat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim semuanya dimulai dengan basmalah. Semuanya dimulai dengan basmalah kecuali satu surat At-Taubah, bara'atun minallah, yani Allah berlepas diri dari orang-orang yang kafir. Yani kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kenapa kok surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah? Ada 5 mazhab. Jadi ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Saya katakan insya Allah semuanya nggak ada masalah kalau disebutkan, yang tak ingat aja, jangan ingat. Yang pertama, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu an itu memerintahkan sekelompok pemuda kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi satu kitab. Karena di zaman Rasulullah SAW setiap kali Al-Quran turun itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ada yang kebanyakannya langsung menghafal, dihafalkan. Di antara mereka ada yang Rasulullah perintahkan untuk menulisnya, dan mereka lah katabatul wahyi, para penulis wahyu. Itu hanya beberapa orang, nggak semua orang, karena yang bisa nulis zaman itu jarang. Ini rata-rata itu langsung dihafal, tapi 1-2 yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis. Menulisnya di mana? Yuk sembarang semua ditulis sih. Yuk kadang-kadang pelepah kayu, kadang-kadang pelepah kurma, kadang-kadang kulit kambing, kadang-kadang lempengan batu, kadang-kadang posa isoi. Ingat, zaman itu belum zaman sekarang. Kemudian masing-masing di antara mereka itu nyimpen. Nah, sampai di situ. Karena zaman itu manusia itu mengandalkan kekuatan hafalan. Zaman itu manusia mengandalkan kekuatan hafalan. Orang di zaman itu roto-roto sekali dengar sekali hafal. Kayak saiki. Roto-roto orang di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, sekali apa yang dia dengar langsung dia hafal. Saiki dengar wakeng ya apa-apa. Lah, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, di zaman awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terjadilah perang dahsyat antara kaum muslimin dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu dari Bani Hanifah, mereka mempunyai kekuatan pasukan yang besar. Singkat cerita, banyak di antara para penghafal Al-Quran, 70 qurra, para penghafal Al-Quran meninggal dunia di peperangan tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sebagai orang yang diberikan oleh Allah ilham yang tidak Allah berikan kepada yang lain, beliau itu was-was. Lampun perang berikutnya mati terus. Engko Al-Qur'an iki piye? Akhirnya beliau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an supaya mengambil tindakan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim yang sudah tertulis tersebut. Singkat cerita, nggak perlu disebutkan dialognya. Singkat cerita, Abu Bakar setuju. Akhirnya beliau memerintahkan para katabatul wahyi, para penulis wahyu yang dulu yang zaman Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang dikumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu apa? Ya tulisan-tulisan itu. Sampean punya tulisan Al-Fatihah toh. Oh ini ada, dikumpulkan. Ya ono sing teko kayu, ono sing teko itu dikumpulkan. Jadi Quran zaman Abu Bakar itu gudang. Ono sing teko kayu, ono sing teko watu, ono gudang. Ini. Para sahabat sudah banyak yang hafal, tapi yang mereka inginkan sekarang yang ada tulisannya. Di zaman Umar bin Khattab nggak ada masalah. Sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam itu sudah mulai menyebar ke berbagai macam penjuru. Sudah masuk ke negeri Mesir, sudah masuk ke negeri Persia, sudah masuk ke negeri Romawi. Banyak orang-orang Arab, banyak orang-orang non-Arab itu yang sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mulai belajar apa? Bahasa Arab, maca Quran. Nih wong Arab asli kan langsung iso. Nih
Ya kayak misalkan Islam datang ke Indonesia, asalnya gonok kata-kata bismillah, mau coba bismillah kan repot. Jadi bis kan. Jadi repot. Begitulah dulu kira-kira. Orang Mesir, bahasa aslinya itu bukan bahasa Arab. Ingat, Mesir itu negeri Firaun. Jadi Firaun itu, jadi Mesir itu negerinya Firaun. Jadi tatkala Islam masuk, agama apa itu bahasa di Mesir itu bukan bahasa Arab. Islam tatkala masuk ke negeri Syam itu negeri Romawi, bahasanya bahasa Romawi. Islam tatkala masuk ke Irak, itu adalah negeri Persia, bahasanya bahasa Persia. Mereka masuk ke dalam agama Islam, mulai belajar yani Al-Quran. Namanya wong jenenge wong belajar. Ngono yo maca Quran kadang-kadang salah, yang ini, yang itu gitu. Dan suatu ketika ada dua orang itu gegeran. Yani bima ya'malun ataukah bima ta'malun. Bima ya'malun ataukah bima ta'malun. Kenapa kok gegeran? Di zaman itu tulisan itu durung ono titik, durung ono harokat. Jadi ya'malun dengan ta'malun itu beda sama tulisannya. Ini belum ada titik, belum ada harokat. Tulisan di itu akhirnya mereka tergopoh-gopoh datang kepada Utsman bin Affan untuk selesaikan urusan Al-Quran sebelum hancur kayak kitab-kitab yang sebelumnya. Akhirnya beliau membentuk lajnah panitia gitu ya, tim untuk menulis Al-Quranul Karim. Dan itulah kenapa kok tulisan Al-Quran zaman sekarang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, karena itu adalah dibuat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lah, pada waktu penulisan Al-Quran tersebut mereka itu berselisih di surat At-Taubah. Mereka itu berselisih di surat At-Taubah. Surat Taubah karo surat sebelumnya, surat Al-Anfal, itu satu surat ataukah dua surat? Itu satu surat ataukah dua surat? Karena surat At-Taubah dengan surat sebelumnya itu satu rangkaian cerita. Ya, satu rangkaian cerita, satu rangkaian makna. Sama-sama berbicara tentang perang, sama-sama bicara tentang orang-orang kafir, dan berbicara tentang orang-orang munafik. Sama-sama bicara tentang masalah itu. Akan sebagian antara mereka itu dua surat. Ini sebagian antara mereka mengatakan itu satu surat. Akhirnya oleh Zaid bin Thabit diputuskan segini aja, dipisah tapi tanpa basmalah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan kenapa surat Bara'ah itu kok surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Karena awal surat itu nggak ada kasih sayang, lepas dirinya Allah dan Rasulullah dari orang-orang kafir. Bara'atun minallah. Sedangkan bismillah itu kandungannya adalah kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim yang mengandung unsur kasih sayang. Maka sangat tidak pas kalau yang ada unsur kandungan kasih sayang kemudian ternyata di dalamnya tersebut dimulai dengan Bara'ah. Di antara mereka mengatakan karena isi dari surat itu adalah membongkar rahasia orang-orang munafik. Dan tidak layak kalau orang surat tentang orang-orang munafik dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan berbagai pendapat yang lainnya. Intinya kembali pada masalah bahwasanya memulai kitab dengan basmalah itu karena apa? Mengikuti jejak Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, dalil yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua surat Rasulullah turun tahun nulis kitab. Ini surat semua surat yang dibuat, yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikirimkan ke berbagai penjuru dunia pada waktu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasca Hudaybiyah pada tahunnya ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah, isi dari perjanjian Hudaybiyah itu kan gencatan senjata antara Muslim Madinah dengan penduduk kafir Mekah selama 10 tahun. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rasulullah SAW. Kalau selama ini mereka itu selalu disibukkan dengan perang dengan orang-orang Mekah zaman itu. Tapi sekarang aman, maka Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah ke semua penjuru bumi yang bisa dijangkau pada waktu itu, ke Yaman, ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ya, ke negeri-negeri yang pada waktu itu. Beliau membuat menulis surat. Semua surat beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kita sebutkan yang disebutkan di awal-awal Sahih Bukhari,
Ini suratnya Rasulullah SAW kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir Rum. Yani assalamu ala man ittaba'al huda. Yani aslim taslam, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wa in abait fa innalaka ithmul arisiyin. Yani kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, sampai akhir dari ayat tersebut. Jadi Rasulullah SAW memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius Maharaja Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan tertuju kepada yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Yani, dan Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali. Maksudnya pahala iman kepada Nabi Isa dan pahala iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau tidak mau beriman, maka engkau akan menanggung dosa semua penduduk Romawi. Ya karena gara-gara rojo gak gelem iman, semua penduduk Romawi gak gelem iman. Kemudian Rasulullah menulis firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab wa ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita menuju ke kalimat yang satu antara kita dan kalian, bahwasanya Tuhan kita sama-sama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dalil yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Rasulullah itu suri tauladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri kalian, yani untuk diri kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai sebuah kitab dengan basmalah itu tabarrukan, mengambil keberkahan nama Allah di awal perbuatan. Dan perbuatan apapun yang baik kalau diawali dengan basmalah itu adalah penuh dengan keberkahan. Karena nama Allah itu membawa keberkahan. Lihat, makan kalau pakai basmalah setan gak melok mangan. Tapi nek gak pakai basmalah direwangi karo setan. Gratis enak, setan gratis. Sampean sing bayar. Tapi setan gratis gara-gara gak baca basmalah. Gak baca basmalah. Kata Rasulullah SAW, orang itu kalau wis selesai kerja, selesai sholat isya, kemudian mulai sudah nggak ada keluar lagi, mulang untuk istirahat. Kalau dia pulang masuk rumah itu buka rumah, nutup rumah sambil baca basmalah. Setan itu nangis. Waduh, gak iso mlebu, turunin diki. Ngono to, dalam bahasa hadis itu. Aku turunin diki gak iso masuk. Gak iso masuk. Kalau kemudian dia makan, yani dia makan baca bismillah, setan itu nangis, laisa lana asya, malam iki gak iso mangan. Maka nih wong iku, setan iku nek gode, nek selalu menyertai wong mukmin sing rajin basmalah, rajin zikir, kuwi setan itu kuru-kuru. Kau nak ke sini, kenapa lah gak iso mangan? Turunin sembarang-barang, kuru-kuru. Tapi nek jarang basmalah, jarang zikir, kata Rasulullah SAW, masuk rumah lah kok gak baca menutup pintu gak baca basmalah, setan seneng. Wah, iso turun di spring bed. Iso turun di spring bed. Mangan gak pakai basmalah, jadi setan mengatakan, wah aku iso mangan. Maka setan lemu-lemu. Setan lemu-lemu, makan nih. Jadi turu yang beleng, yang beler, ini gak sholat. Ini witir, napa setan lemu-lemu, sehat, setan itu sehat. Para Allah Subhanahu wa taala, ini barokah nama Allah Subhanahu wa taala, barokah nama Allah Subhanahu wa taala. Kumpul suami istri, kalau baca basmalah, setannya gak songewangi. Tapi kalau kumpul suami istri, lali nggak baca doanya, nggak baca basmalah dan doanya, wah ini campuran setan. Bukan nggak begitu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggak begitu yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi mengawali apapun dengan basmalah itu apa? Penuh dengan keberkahan. Ini penuh dengan keberkahan karena memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menambahkan bahwa memulai sesuatu dengan basmalah, menulisan kitab dengan basmalah itu adalah mengikuti jejak
para sahabat dan para ulama kita. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi al-bada'atu bil basmalah, memulai dengan basmalah itu adalah mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Saya tambahkan 2, yaitu mengambil keberkahan nama Allah dan mengikuti jejak salafus saleh, para ulama, para salaf dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dan makna bismillahirrahmanirrahim ay af'alus syai'a musta'inan wa mudabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausuf birrahmatil wasi'ah. Maknanya adalah bismillahirrahmanirrahim itu saya mengerjakan sesuatu dengan mohon pertolongan dan keberkahan dengan nama Allah yang disifati dengan rahmat yang maha luas. Jadi makna kalau kita itu mau membaca terus bismillah, itu maknanya adalah saya membaca kitab ini dengan mohon pertolongan dan keberkahan kepada Allah untuk membaca kitab ini. Itu maknanya. Kalau mau makan, kita baca bismillah, itu maknanya adalah saya mau makan, mohon pertolongan dan keberkahan dan terhadap makanan ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setiap apapun perbuatan, tergantung perbuatannya. Dia mau naik mobil, kemudian bismillah, ya berarti saya mau naik mobil, mohon pertolongan, keberkahan dari Allah untuk keselamatan pada waktu naik mobil ini. Itu adalah bismillah. Makna basmalah tergantung apa? Niat yang kita lakukan pada waktu membaca basmalah tersebut. Nah, makna Allah, apa itu Allah? Al-ma'luh ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya al-ma'luh, zat yang berhak untuk disembah, zat yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sering menyebutnya dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa to bedane pengasih dan penyayang? Pengasih dan penyayang. Pendapat yang paling kuat di antara para ulama, Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Sedangkan Ar-Rahim itu Dzur-Rahmah Al-Musilah. Kata beliau, Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang maha luas. Kalau Ar-Rahim itu Al-Musil rahmatahu man sya'a min khalqihi, yang memberikan kasih sayangnya kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Oleh karena itu perbedaan antara keduanya para sahabat sekalian. Jadi Ar-Rahman itu sifat zat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki rahmat yang paling luas, yang maha luas, tak terbatas. Itu makna Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman itu zat yang memiliki kasih sayang yang maha luas tanpa batas. Itu makna Ar-Rahman. Oleh karena itu Rahman itu adalah sifat yang hanya milik Allah saja. Tidak boleh ada orang atau makhluk disifati dengan apa? Ar-Rahman. Kenapa? Karena semua kasih sayang makhluk itu terbatas. Yang memiliki kasih sayang tidak terbatas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ar-Rahman itu. Oleh karena itu nanti insyaallah kita pelajari bahwasanya nama dan sifat Allah itu ada 2. Ada nama itu yang hanya milik Allah, enggak. Sifat, nama dan sifat itu yang hanya milik Allah, haknya Allah, kayak Ar-Rahman. Ada nama dan sifat itu yang Allah memilikinya, makhluk juga memilikinya, kayak Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang memberikan kasih sayangnya kepada yang lain. Jadi itu Allah memilikinya, makhluk juga memilikinya. Ini seorang ibu punya kasih sayang, punya. Tatkala dia menyayangi anaknya, maka kita mengatakan ibu itu rahim dengan anaknya. Rahim dengan anaknya. Makanya Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Fatihah dengan rahim. Azizun alaihi ma anittum bil harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rauf,
rahim, orang yang lembut, orang yang kasih sayang dengan sesama mukmin, dengan sesama mukmin. Kenapa kok Rasulullah disifati dengan rahim padahal Allah itu punya sifat rahim? Karena makna rahim itu yang memiliki kasih sayang dan bisa memberikannya kepada yang lain. Itu Allah memilikinya, Rasulullah juga memilikinya, ayah memilikinya, ibu memilikinya, kita memilikinya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para sahabat sekalian, kalau orang dijenengi rahim, itu boleh. Rahim monotok boleh. Tapi kalau orang dijenengi Rahman, itu syirik, haram. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik Allah saja. Kalau Rahim itu bisa milik Allah, bisa milik makhluk. Itu kalau nama orang itu Rahim, ini Rahman monotok ini. Kalau adapun Abdurrahim, Abdurrahman, itu beda. Itu bahasanya lain. Jadi, loh Ustaz, kan jenenge Abdurrahim, Abdurrahim boleh dan bagus, ya. Jadi, Abdurrahman boleh dan sunnah, dan sunnah. Jadi nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua nama, Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah itu dua, Abdullah dan Abdurrahman. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti yang lain nggak boleh. Yang lain itu boleh, tapi dua nama ini yang paling Allah cintai. Lah, ngomong apa? Lah, namanya Abdurrahim atau Abdurrahman. Adapun Ustaz, jenenge Abdurrahman Ustaz, tapi dipanggil Rahman. Gitu tuh boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ana tidak bisa untuk mengharamkan, tapi dalam hati itu sangat gak serak. Pokoknya diceluk dul. Dur. Kita itu di Al-Furqan ada seorang ustaz punya anak namanya Abdurrahman, nyulih Ab. Ab sapa tuh Ustaz? Abdurrahman Ustaz. Walah. Mumtaz antum. Ab ngono ini. Lah, secara pribadi kalau sampai dikatakan haram itu nggak bisa, karena adat negeri kita itu dengan negeri Arab itu beda. Di negeri Arab, gonok manggil orang terus disingkat, ngono nggak om? Ini orang namanya ya Ja'far, ya manggilnya ya Ja'far, ya Ja'far, ya Abdullah, gitu manggilnya ya Abdullah. Kalau kita kan tul, far. Itu bedanya antara negeri kita dengan mereka. Makanya fikih panggilan itu hanya ada di negeri kita. Anak sudah berusaha untuk menyampaikan para masyayikh itu, bingung masyayikh itu. Ini namanya siapa? Abdurrahman. Ini bagus, tapi ya Syekh dipanggilnya Rahman. Kok dipanggilnya Rahman? Kan namanya Abdurrahman gitu Syekhnya itu. Mereka nggak bisa bayangkan karena di adat mereka itu nggak ada. Di adat mereka itu nggak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman, kok Rahman toh? Ya wallahu alam. Marifanullah subhanahu wa ta'ala. Untuk selamatnya panggil dengan panggilan yang lain, Dur atau Ab. Meskipun panggil dengan Rahman untuk dikatakan haram nggak bisa, karena namanya ini Abdurrahman, namanya itu Abdurrahman. Dan orang tatkala manggil Man atau Rahman itu adalah kebiasaan negeri kita yang nyingkat nama. Jadi yang nyingkat nama. Wallahu alam bissawab. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi kayak misalkan ya, kayak mirip-mirip ya kawan. Orang namanya Abdullah, manggilnya terus Allah, boleh enggak? Allah ini boleh apa enggak? Enggak boleh toh. Makanya anak sangat gak serak sekali, ada perasaan mengganjal ketat itu dalam hati ini kalau ada orang dipanggil dengan nama Rahman, karena itu semakna.
Allah dengan Rahman itu satu standar. Allah itu nama dan sifat yang hanya milik Allah. Rahman itu nama dan sifat yang hanya milik Allah. Nah, tatkala kita nyebut Abdullah, kita akan manggil Dul atau Dullah atau Ab, mana ya? Tapi nggak ada seorang pun manggil Allah sini Allah, nggak ada. Karena ada, fitrahnya manusia itu menolak panggilan itu. Fitrahnya muslim itu menolak panggilan itu. Tapi karena Tuhan kita di Indonesia itu namanya Allah, nggak Rahman, ya makanya panggil Rahman itu enteng. Tapi yang mengetahui makna ini dengan benar, perasaan hatinya akan juga berat. Karena Rahman dengan Allah itu satu makna. Satu makna dalam artian sama-sama sifat nama yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun itu diharamkan yo abot masian ini abot. Nih, wallahu alam. Tapi kalau Rahim silahkan, nggak apa-apa. Rauf. Bahkan kalau ada orang namanya Rahim tanpa Abdurrahim nggak masalah. Rahim ya, bukan Ar-Rahim. Rahim. Atau Rauf. Rauf. Rauf apa itu nggak apa-apa. Karena itu milik Rasulullah dan milik Allah Subhanahu wa taala dan juga milik untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Ini salah satu contoh kecil aja pentingnya belajar akidah. Walah, ternyata masalah panggilan Rahman itu bermasalah toh. Ini baru dihalam, ini baru bahas Bismillahirrahmanirrahim loh. Turun bahas liani. Turun bahas lian. Ini kita masih pada Bismillahirrahmanirrahim. Kok lembar demi lembar. Jangan-jangan nah kita banyak ternyata akidah kita yang bermasalah. Akidah kita ternyata banyak yang bermasalah. Jadi ini masih di awal Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya nama Allah itu dua. Ada yang itu milik Allah saja, ada yang ini untuk yang lain. Jadi mana tadi kita katakan Ar-Rahman dan Rahim itu bedanya sama-sama rahmat. Kadang-kadang penyayang sama pengasih itu bedanya apa kan kita? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin bedanya apa pengasih dan penyayang itu? Kadang-kadang bahasa terjemahan itu orang patut iso dibedakan ini bahasa terjemahan, dan itu bedanya para jemaah sekalian. Kita belajar agama dengan bahasa terjemahan dengan tidak, karena bahasa terjemahan itu sulit. Apa sih bedanya Rahman Rahim, pengasih penyayang? Kok bedanya Ustaz? Gak jelasin. Tapi kalau kita ini bahas dengan bahasa Arabnya beda jauh. Rahman itu sifat zat, yakni Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang maha luas. Oleh karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan Rahim itu Dzur-Rahmah Al-Musilah, jadi yang memiliki rahmat yang disalurkan untuk yang lainnya, dan itu dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Wallahu a'lam. Lanjut apa Ustaz? Ya, ada masalah ya, Hon? Bismillah toh. Ya, ada masalah sebelum sambil nunggu Isya. Ustaz. Ya, Pak, skadungnya monggo. Memulai sesuatu dengan basmalah itu kan kita mengharapkan berkah dari Allah. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran tidak memulai dari awal surat, itu kita kok tidak membaca? Baik, barakallahu azani Allah wa yakum. Anak kelupaan tadi saya kelahir. Jadi itu tadi kita bahas tentang masalah memulai kitab dengan basmalah. Itu alasannya 4 tadi. Salah satunya adalah mengambil barokah. Lah, barakallahu azani Allah. Tapi kalau kita kemudian meneruskan pembahasan dengan apa hukum memulai sesuatu dengan basmalah? Apa hukum memulai sesuatu dengan basmalah? Lihat ya. Itu hukumnya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ada yang haram. Yang wajib, ayo. Apa contoh memulai sesuatu dengan basmalah itu wajib? Apa contoh? Nyembelih binatang. Nyembelih binatang. Kalau nggak pakai basmalah, jadi haram toh. Yang dibaca basmalah di awal itu wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu ada yang ditekankan sekali, kayak masuk WC dan macam-macam, itu yang ada dalilnya itu loh. Dan ada yang sunnah secara umum, kayak semua amal perbuatan baik. Sunnah secara umum. Ada sunnah yang memang ada dalilnya khusus, ada sunnah yang umum. Ada baca basmalah itu haram.
memulai sesuatu dengan basmalah itu haram. Siapa yang bisa memberikan contoh memulai sesuatu dengan basmalah itu haram? Iya, bagus Anda. Jadi membaca basmalah untuk memulai amal perbuatan haram itu haram, bahkan dosa besar. Arbi malik bismillah, muka-muka gak kecekel. Itu haram, bahkan dosa besar. Itu bismillah di awal mencuri itu lebih besar dosanya dibandingkan mencuri itu sendiri. Kenapa? Nih mencuri itu kan kaitannya karo dunya. Haram. Tapi kalau mengawali dengan basmalah itu sudah pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan melecehkan nama Allah itu kufur. Melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala itu kufur. Kenapa perjanjian? Al-Quran, nama Allah itu punya kehormatan. Kalau dilakukan dengan bentuk pelecehan yang orang menganggapnya itu jadi bahan guyonan, itu kufur. Apa contohnya? Yo, apa lah? Mau sholawat pakai lagu Cicak Rowo. Itu kufur loh. Anda tidak mengkafirkan orangnya ya, tapi perbuatan itu kufur. Karena Cicak Rowo itu delok lafati lho, aku wis gak kepengin keringat. Lafati ku lho. Yo koyo kringine pasar kadang-kadang ngono ku. Sudah gak kepengin mendengarkan. Lah, lafat yang sejorok itu digunakan untuk membaca sholawat. Bukankah itu pelecehan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, makanya membaca basmalah di awal mau mencuri itu dosanya lebih besar daripada mencuri itu sendiri. Harbi zino, bismillah, muka-muka kehamil. Adapun yang jenengan tanyakan tadi, membaca Quran itu ibadah mahdhah. Harus ada aturan yang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita membaca Al-Quran itu, awal baca Quran itu ta'awud. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awud. Gitu ya. Adapun basmalah yang dicontohkan oleh Allah sendiri, kalau baca basmalah itu adalah di awal surat. Di awal surat. Makanya, jadi kalau baca dari awal surat bacalah basmalah. Tapi kalau baca di tengah cukup ta'awud. Ini cukup ta'awud. Tapi apakah boleh membaca di tengah-tengah surat basmalah? Tidak sunnah. Ini tidak ada sunnahnya. Tapi kalau sampai dikatakan bahwasanya itu nggak boleh, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas ini tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya itu di awal apa? Di awal itu. Tapi kalau baca basmalah juga, saya berharap semoga tidak mengapa. Tapi lebih baik tanpa basmalah, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.